Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini saya hadir ingin berbagi cerita. Dan ini adalah pengalaman pribadi yang saya alami tentang bagaimana utang piutang itu begitu sangat tajam memutus tali silaturahmi. Jadi saya waktu mahasiswa pernah punya teman, sahabat karib, 2 orang. Saking karibnya saya dengan teman ini, apa yang dia alami dalam kehidupannya, saya tahu semua, dan apa yang saya alami juga mereka tahu. Bahkan kadang-kadang saya kalau lagi tidak sanggup pulang pergi ke tempat saya biasa nginap di tempatnya. Akrab sekali. Ya, saya sebut saja inisialnya teman saya ini, ya, Ki dan R. Ya. Seiring perjalanannya waktu, saya kemudian selesai kuliah. Dan di antara kami bertiga ini berteman, sayalah yang langsung terangkat jadi pegawai negeri sipil setelah selesai kuliah. Sementara teman saya yang 2 ini masih berjuang menyelesaikan kuliahnya di kampus. Dan setelah selesai kuliahnya di kampus, mereka masih berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Dan sementara pada waktu itu saya sudah terangkat jadi pegawai negeri golongan 3A dengan gaji ya lumayan lah untuk anak muda seperti saya di zaman itu. Dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, komunikasi kami tetap lancar sebagai sahabat. Bahkan seringkali teman yang satu ini yang berinisial Ki itu biasa nginap di rumah. Seiring perjalanan waktu, kedua teman saya ini ternyata belum mendapatkan juga rezeki menjadi PNS, namun dia mendapatkan rezeki yang luar biasa, yaitu dia harus menikah. Nah, pada saat dia ingin menikah itulah teman saya itu mendatangi saya, meminta pertolongan, meminjamkan sejumlah uang, tentu untuk mahar. Saya tahu lah, di Sulawesi itu mahar sangat luar biasa. Ya, tentu sebagai sahabat yang baik, sahabat sejati, saya pinjamkan uang sebanyak yang dia butuhkan, dengan perjanjian setelah nikah, undangan dibuka, akan dia bayar utangnya. Tentu saya percaya. Namun cara pernikahan selesai, undangan sudah dibuka, dan ternyata teman saya ini tidak memenuhi janjinya untuk membayar utangnya. Sejak saat itulah dia menjaga jarak dengan saya. Sementara bagi saya tidak perlu menjaga jarak. Ya, disampingkan saya yang memberi dia piutang, pinjaman, ya tentu saya juga tidak mau kehilangan sahabat. Tapi dia mulai menjaga jarak hingga dia menghilang dari kehidupan saya. Dia pergi jauh bertahun-tahun hingga akhirnya komunikasi benar-benar sudah tidak ada lagi. Begitu juga teman saya yang satu. Dia juga ingin melaksanakan pernikahan. Datang di rumah saya, kemudian tentu minta pertolongan juga. Saya pinjamkan uang sejumlah yang dia butuhkan, dengan perjanjian seperti yang dilakukan oleh teman saya yang pertama, bahwa dia akan mengembalikan setelah acara selesai, undangan dibuka. Dan ternyata kejadian yang sama terulang, bahwa teman saya ini juga setelah acara selesai, undangan sudah dibuka, tidak juga membayar utangnya sama saya. Saya sebagai teman sahabat
ya memaklumilah, mungkin beri tenggang waktu. Tapi rupanya saya akan kehilangan sahabat lagi. Dan benar, teman saya ini juga menjauh, semakin menjauh, bahkan menghilang. Tidak ada lagi kontak komunikasi dengan saya. Saya kehilangan 2 sahabat sejati. 2 sahabat yang saya temani berjuang ketika masa kuliah dulu. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara utang. Sehingga 10 tahun, yang satu baru kemudian ketemu kembali dengan saya. Dan alhamdulillah rezekinya sudah melimpah ruah. Dia membayar utangnya kepada saya. Yang waktu itu tentu nilainya sudah sangat jauh berbeda dengan nilai saat dia membayar. Demikian juga teman yang satunya lagi, ya 15 tahun lah, baru kemudian juga muncul dan membayar utangnya setelah dia perekonomiannya membaik. Begitu banyak yang saya lalui. Saya membutuhkan uang itu, saya juga menikah apa semua, tapi tak pernah muncul lagi. Bahkan datang pun menghadiri undangan pernikahannya, saya juga tidak. Itulah betapa kejamnya, betapa tajamnya yang namanya utang piutang memutuskan tali silaturahmi. Ya, memang pada akhirnya teman saya ini melunasi utangnya setelah 10 tahun. Ya, berpuluh tahun lah. Namun tentu jalinan silaturahmi tidak seperti lagi yang dulu, yang akrab, yang bercanda bersama, ya, yang rahasianya rahasiaku, rahasiaku rahasianya. Sudah sangat berbeda. Sudah ada jarak. Oleh karena itu, kepada teman-teman semua, ini bisa menjadi pelajaran buat kita bahwa ternyata utang adalah pemutus tali silaturahmi yang paling tajam. Oleh karena itu, waspadalah, hati-hati ketika teman kita meminjam uang, ketika sangat membutuhkan. Memang selayaknya kita meminjamkan, tapi teman yang meminjam itu seharusnya juga senantiasa menjaga kepercayaan itu, sehingga tali silaturahmi ini tidak terputus. Oke teman-teman, sampai saat sekarang ini video ini dibuat, jalinan silaturahmi dengan teman yang 2 itu sudah tak lagi bisa seindah dan seakrab. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua, pelajaran dari KT, ya, dan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi kita semua. Sahabat, teman, saudara, ingatlah bahwa utang itu harus dibayar, dan ingatlah bahwa yang diperiksa pertama oleh Tuhan ketika kita meninggal dunia adalah utang kita. Jadi senantiasa jaga silaturahmi kita, saling tolong menolong, tetapi jangan yang satu menolong tapi yang satu menodong. Demikian apa yang menjadi cerita dari IKT ini. Cerita ini sesungguhnya adalah fakta nyata yang saya alami, dan memang saya rasakan sampai saat ini saya kehilangan kedua teman saya itu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channelnya dan share kepada teman-teman kita yang lain. Wassalam.